Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana karenanya kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas dengan sebagaimana biasanya. Tak lupa pula, salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Dwi Nur Lutfiyah, NIM 0301213142, kelas PAI 4 semester 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan video pembelajaran pada kali ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Bapak Budiman MPD. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur kalimat. Terdapat 5 unsur dalam penulisan sebuah kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok pembicaraan. Adapun contohnya, ibuku suka menjahit. Dalam kalimat tersebut, yang merupakan subjek adalah kata ibuku. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau perbuatan subjek. Contohnya, kuda berlari. Pada kalimat tersebut, berlari merupakan predikat. Yang ketiga, objek. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan dari subjek atau melengkapi fungsi predikat. Contohnya, dosen itu membaca buku bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesia merupakan objek dalam kalimat tersebut. Yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Pelengkap hampir sama dengan objek, tetapi dalam kalimat pasif, pelengkap tidak dapat dijadikan sebagai subjek, sedangkan objek dapat dijadikan sebagai subjek. Adapun contohnya, Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan objek dalam sebuah kalimat. Adapun contohnya, mahasiswa mengikuti ujian tengah semester sore itu. Kata sore itu merupakan keterangan dalam kalimat tersebut. Pembahasan selanjutnya tentang pola kalimat dasar. Ada 6 tipe kalimat yang dapat dijadikan model pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kalimat dasar tipe subjek predikat. Kedua, kalimat dasar tipe subjek predikat objek. Yang ketiga, kalimat dasar tipe subjek predikat pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar tipe subjek predikat keterangan. Yang kelima, kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang terakhir, kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pembahasan berikutnya tentang jenis kalimat. Terdapat 3 jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contohnya, Sulis makan. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk setara terdapat konjungsi atau kata penghubung. Contohnya, para pejabat negara harus mempunyai rasa empati yang tinggi dan mampu memperjuangkan nasib masyarakat luas. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk bertingkat, kedua klausa tidak sama rata atau tidak setara derajatnya. Contohnya, Bapak pulang ketika Ibu sedang menyiapkan makanan. Yang ketiga yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan penulis atau pembicara. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan
gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Contohnya, berapa bang harga ke pasar malam? Adapun pembahasan yang terakhir adalah tentang syarat-syarat kalimat. Terdapat beberapa syarat-syarat kalimat, yaitu yang pertama kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasan atau mengandung satu ide pokok. Yang kedua, koherensi yang baik dan kompak, yaitu hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur yang membentuk kalimat tersebut. Yang ketiga, penekanan. Dalam bahasa lisan, kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis, tentu tidak mungkin dilakukan. Yang keempat, variasi, yaitu upaya agar kalimat tersebut tidak terlalu monoton. Yang kelima, paralelisme, yaitu menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting atau sama fungsinya ke dalam suatu struktur gramatikal yang sama. Dan yang terakhir, penalaran atau logika, yaitu proses perhubungan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Sekian penjelasan materi tentang kalimat yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan kata ataupun penjelasan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.